Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, diberikan manfaatan dan serta diberi kelancaran dalam belajar mengajar. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini melanjutkan bab yang kemarin, yaitu setelah bab tentang pelarangan mendekati perbuatan zina, perbuatan keji dan lain-lainnya. Sekarang beranjak kepada bab yang keempat, bab yaitu tentang toleransi beragama. Kalau kita ngomong toleransi, nggak jauh dari persaudaraan. Di mana-mana ada persaudaraan atau brotherhood, di situ ada toleransi. Nah, ini toleransi dalam beragama. Tapi bukan beragama saja, nanti di sini akan dijelaskan secara detail. Sebelum itu mari kita lihat peta konsep belajar pada bab ini. Pertama, ini menganalisis Quran surah Al-Kafirun, kemudian menganalisis Quran surah Yunus, kemudian menganalisis Quran surah Al-Kahfi, kemudian menganalisis Quran surah Al-Hujurat, terus menganalisis hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi beragama, dan yang terakhir perilaku atau sikap orang yang melaksanakan toleransi beragama. Sebelum ke pembahasan, mari kita renungkan. Indonesia terdapat banyak agama, juga aneka ragam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Semua ini adalah salah satu jenis kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi bangsa kita. Oleh karena itu sangat penting menjaga dan memelihara sikap hubungan baik antar umat beragama yang ada di Indonesia. Kita menyebutnya dengan istilah dalam Islam ini tasamuh, atau artinya toleransi. Persaudaraan terbagi atas 3 macam. Pertama, yaitu persaudaraan dalam seagama. Yang kedua, yaitu persaudaraan dalam bangsa dan bernegara. Dan yang ketiga itu bersaudara dalam kemanusiaan. Jadi ada 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, ini persaudaraan dalam bangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan dalam kemanusiaan. Alhamdulillah kita bersaudara dalam Islam, bersaudara dalam satu agama, satu bangsa dan negara, dan alhamdulillah kita bersaudara dalam kemanusiaan. Alhamdulillah. Berbicara toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, artinya tolerar, yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa, dan posliro. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar sekelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindarkan masyarakat dari terjadinya sikap membedakan pihak tertentu karena adanya alasan perbedaan atau diskriminasi,
Walaupun perbedaan itu adalah satu kenyataan yang dihindari dari bangsa kita adalah perpecahan. Tapi yang direstui oleh bangsa kita adalah perbedaan. Karena perbedaan itu niscaya, dan yang kita hindari adalah perpecahan. Sedangkan toleransi beragama adalah sikap atau sifat saling menghargai antar umat yang berbeda agama, memperkenankan masyarakat untuk dapat beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, bukan mempercampur adukan antar ajaran agama. Hal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia mempunyai kecenderungan untuk sendiri dan merefleksikan kediriannya. Dan sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan untuk mampu berinteraksi dengan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam bermasyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya, termasuk yang berbeda agamanya. Oke, mari di sini kita mengamati ada gambar paus dari Vatikan bersama seorang syekh, kalau salah di Turki ini. Ya, mereka saling bercengkrama dan ada gambar anak-anak yang saling bahagia gitu kan. Nah, sekarang kita sudah memahami ayat Quran surah Al-Kafirun. Ya, semuanya insya Allah udah pada hafal lah. Masa nggak ada yang hafal? Mari kita baca-baca bareng-bareng. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, terjemah kosakata per kalimat la a'budu artinya aku tidak menyembah, waliyadin untukku agamaku, abiduna para penyembah, lakum dinukum untukmu agamamu. Bagaimana arti panjangnya? Yaitu katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, bagaimana sebab nuzul ayat ini? Apa ya faktor yang terbelakangi akan turunnya ayat ini? Nah, di sini akan dijelaskan surah Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada tawar-menawar dalam hal akidah. Gitu. Dalam agama Islam, akidah itu sudah harga mati, tidak bisa ditoleransi atau ditolerir. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Kafir ini terjadi seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW dan kafir Quraisy. Siapa aja mereka? Antara lain Al-Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kemudian Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya.
Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri dalam agama kami. Nah, di sini udah jelas. Mereka tawar-menawar dalam hal akidah, beribadah kepada Tuhannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, menyanggah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyekutukannya dengan selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya kepada kafir Quraisy melalui Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada itu kan toleransi dalam hal akidah, itu sudah harga mati final. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surah Kafirun ini, sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Nah, setelah ayat ini turun, Nabi secara terang-terangan menyatakan bahwasanya saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bukannya Nabi Muhammad melarang, tapi di sini ada muslihat yang licik dari kaum kafir Quraisy, gitu. Kemudian dengan lantang dan jelas Nabi Muhammad SAW menolaknya, gitu. Sehingga terjadilah penyiksaan yang bertubi-tubi pada beliau dan kepada sahabatnya, dan terjadilah hijrah ke Madinah. Kemudian dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah maha segalanya. Berbeda dengan Tuhannya orang kafir Quraisy yang masih membutuhkan segala sesuatu, gitu. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yakni Allah Subhanahu wa taala, sudah maha segalanya, gitu. Tidak perlu sesuatu. Dalam ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad SAW, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan mereka yang disembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Sifat saja. Nah, di sini kita sudah jelas sifat antara keduanya berbeda, gitu kan. Tidak mungkin bisa disamakan. Pada ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah. Nah, jelas di sini kita bisa melihat konsistensi Nabi Muhammad, bahwasanya tidak ada toleransi dalam hal akidah atau keyakinan. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surat ini, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Itu cuma gara-gara Indomie keyakinan iman kita tergadaikan, gitu. Makanya kita harus terus berpegang teguh kepada agama kita, tidak akan goyah oleh apapun itu, gitu. Kemudian pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Nah, di sini kita perlu garis bawahi bahwasanya kebenaran itu hak absolut keyakinan pribadi masing-masing. Tidak ada yang saling benar atau membenarkan, karena kebenaran sudah emang kita pegang teguh masing-masing. Kalian agamanya ini, teman kalian agamanya itu hak mereka. Kita tidak boleh mengintervensi atau mengganggunya. Gitu. Karena sudah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat terakhir itu. Kemudian Quran surah An-Yunus ayat 40 sampai 41. Mari kita baca bareng-bareng, simak cara baik-baik. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man lam yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Terjemah kosakata a'lamu, lebih mengetahui, kadzabuka, mereka mendustakanmu, amali, pekerjaanku atau perbuatanku, bari'una artinya terlepas atau berlepas dari, a'malu aku kerjakan, ta'maluna yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada ayat terjemahnya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan ayat. Pada ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mengambil manfaat dari risalahnya yang dibawanya. Sebagian lagi mereka tidak beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, dan kedurhakaan, karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Ayat ke-41, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Walana a'maluna walakum a'malukum. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Nah, yang dimaksud amalku, perbuatanku adalah Nabi akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakannya. Hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud amalmu adalah orang-orang kafir diberi keleluasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik, zalim, dan serta berbuat kerusakan. Semua amal perbuatannya tidak ada kaitannya dengan amalan Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi penjelasannya seperti itu sekilas saja. Kemudian Quran surah Al-Kahfi. Mari kita baca bareng bersama-sama, kita simak. Wa qulillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Terjemah kosakata per kalimat ini. Sya'a artinya menghendaki, falyakfur biarlah dia kafir, a'tadna kami telah menyediakan, teman siapkan, suradiquha gejolaknya, yastagisu mereka meminta minum, kalmuhli yang mendidih, ahata mengepung, murtafaqo tempat istirahat. Terjemah ayatnya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian penjelasannya, ayat ini menegaskan kepada manusia, termasuk kaum musyrikin yang angkuh, bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Barang siapa yang mau beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, maka hendaklah ia beriman. Sebab manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Juga demikian halnya bagi siapa yang ingkar atau kafir, maka biarlah ia kafir walau kaya dan jabatannya tinggi. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad tidak mengalami kerugian sedikit pun. Jadi di sini tidak ada kepaksaan dalam menerima atau mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam ayat yang lain dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Setara. Penting kita tidak saling mengusik, tidak saling mengganggu, gitu. Dan saling memberi manfaat, itu yang penting. Gitu. Setara, gitu. Mereka yang mereka anggap benar, kebenaran yang mereka anggap benar, mereka pilih. Kita hormati, jangan kita ganggu selagi tidak mereka mengganggu. Gitu. Kita tunaikan hak-hak mereka, kita berbuat baik kepada mereka, meskipun kita berbeda dalam hal kepercayaan. Karena yang direstui oleh agama kita adalah perbedaan. Karena keperbedaan itu niscaya. Dan yang tidak direstui oleh agama kita itu adalah perpecahan, karena itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Ayat tersebut, kemudian kita kembali lagi, ayat tersebut juga menerangkan tentang kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang amat keras kepada mereka, yaitu akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Gejolak neraka akan mengepung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dan menghindar dari api dan terpaksa menjalani siksaan. Jika mereka meminta pertolongan dari ganasnya api neraka, mereka akan diberi minum dengan seperti
dengan air seperti cairan besi atau minyak yang keruh, yang mendidih dan tentu akan menghanguskan badan mereka. Dan itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang buruk. Itu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa kuatkan iman kita, jaga iman kita, dan tidak ada toleransi dalam hal keyakinan atau beragama, karena itu sudah final, harga mati gitu. Adapun mereka yang berbeda dengan kita, tetap kita menghormati dalam kebenaran mereka gitu. Itu urusan belakangan. Nanti dia masuk neraka atau surga, itu bukan urusan kita, bukan hak prerogatif kita. Karena itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada ikut campur. Kita tidak bisa menjustifikasi siapapun itu masuk neraka atau masuk surga. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, kita sudah ta'ali atau sudah mendahului, melangkahi apa yang Allah kehendaki gitu kan. Makanya toleransi dalam beragama, selagi dia menghormati kita, berbuat baik kepada kita, dan tidak mengusik kita, maka kita wajib sebagai umat muslim, selebih-lebih kita sebagai manusia, untuk menghormati mereka meskipun kita berbeda dalam keyakinan. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma asobani min sayyi'atin fa min nafsi wa ma asobani min khairin atau hawa hasanin fa min Allah. Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.